Pernahkah kamu merasa seolah kamu tak lagi cocok di dunia yang sama? Seperti ada jarak yang diam-diam tumbuh, bahkan di tengah keramaian. Suara di dalammu mulai bertanya, apakah ini semua memang jalannya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan tapi terus memanggilmu? Jika kamu pernah merasa berbeda, jika kamu pernah merasa seperti sedang melepaskan sesuatu, padahal kamu belum tahu apa. Jika kamu pernah merindukan sesuatu yang tak bisa kamu beri nama, maka mungkin kamu sedang memasuki sebuah dimensi yang tidak semua orang bisa pahami. Dimensi yang tidak butuh pengakuan, tidak butuh sorakan, tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan bila kamu bertahan hingga akhir perjalanan ini, kamu tidak hanya akan memahami siapa dirimu sebenarnya, kamu akan mengerti mengapa kamu tak pernah benar-benar cocok di tempat yang lama. Selamat datang di dimensi yang tidak bisa mereka ikuti. Dan kali ini, kamu tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Cukup dengarkan. Bab 1. Pintu yang tak terlihat. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berubah, tapi tak seorang pun di sekitarmu menyadarinya? Kamu masih berada di tempat yang sama, dengan orang-orang yang sama, namun ada jarak yang perlahan terbentuk. Bukan karena kamu membencinya, bukan karena kamu menjauh, tapi karena hatimu tak lagi bergema pada hal-hal yang dulu membuatmu merasa hidup. Rasanya seperti bangun dari tidur panjang dan menyadari bahwa dunia yang selama ini kau tempati hanyalah ilusi yang ramai. Saat itu terjadi, kamu tidak sedang tersesat. Justru untuk pertama kalinya, kamu sedang pulang. Kamu telah menemukan pintu yang selama ini tak terlihat oleh mata biasa. Pintu itu tidak akan terbuka karena nasihat, karena paksaan, atau karena logika. Ia hanya terbuka saat kamu lelah menjadi apa yang dunia perintahkan dan mulai mendengar panggilan sunyi dari jiwamu sendiri. Masuk ke dimensi ini bukan seperti pindah ke tempat baru. Tidak ada perpindahan fisik, tidak ada perayaan, tidak ada yang tahu kapan tepatnya itu terjadi. Tapi kamu tahu, dengan kejelasan yang begitu hening dan pasti, tiba-tiba kamu tidak lagi terikat pada pengakuan, tidak lagi berlomba dengan pencapaian orang lain. Yang dulu membuatmu bangga, kini terasa hampa. Yang dulu kau kejar, kini terasa asing. Dan yang paling mengejutkan, kamu tidak merasa kehilangan apa-apa. Justru kamu merasa menemukan dirimu sendiri, versi yang telah lama tertimbun oleh tuntutan, ekspektasi, dan keinginan untuk diterima. Di dimensi ini, kamu tidak datang untuk menjadi hebat. Kamu datang untuk menjadi utuh. Banyak yang mencoba mengerti perasaan ini dari luar, tapi mereka akan gagal. Karena dimensi ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan, melainkan hanya bisa dialami. Ia tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa dibuktikan oleh data, dan tidak bisa dijustifikasi oleh siapapun. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan ikut dalam perjalanan ini. Bukan karena mereka buruk, bukan karena mereka menolak, tapi karena waktunya belum tiba, dan itu tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan mereka, dan tidak ada yang istimewa darimu. Hanya saja kamu mendengar panggilan itu lebih dulu. Dan ketika kamu menjawabnya, dunia lama pun mulai meredup, memberi jalan bagi cahaya yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan hidup. Setiap langkah di dimensi ini membawa keheningan yang dalam. Kamu akan merasa sepi, tapi itu bukan kesepian. Kamu akan merasa ringan, tapi bukan karena bebanmu hilang, melainkan karena kamu tak lagi menggenggam yang bukan milikmu. Orang-orang akan melihatmu dan berkata, ada yang berubah dari dirimu. Dan kamu hanya akan tersenyum karena kamu tahu mereka tidak akan pernah benar-benar mengerti. Sebab yang berubah bukan hanya caramu berpikir, tapi caramu merasakan dunia. Kamu tidak lagi hidup dari luar ke dalam, melainkan dari dalam keluar. Dunia tidak lagi mengaturmu. Jiwamulah yang kini memimpin. Dan di titik inilah kamu sadar bahwa pintu itu selalu ada. Ia bukan sesuatu yang kamu temukan di luar sana, tetapi sesuatu yang terbuka dari dalam dirimu sendiri. Kamu tidak dipanggil untuk melarikan diri, tapi untuk kembali ke inti keberadaanmu. Sebuah dimensi yang tak memerlukan pembuktian, yang tak menginginkan sorak, yang tak bisa diikuti oleh siapapun, kecuali oleh mereka yang telah bersedia melepaskan segalanya demi satu hal, kebebasan yang sejati. Dan kamu sekarang sedang berada di ambangnya.
Bab 2. Suara yang menggema dalam keheningan. Begitu kamu melewati pintu itu, dunia terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang menakutkan, bukan kekosongan yang membuat gelisah, tapi sunyi yang penuh makna, seperti hutan yang tak lagi butuh suara untuk membuktikan bahwa ia hidup. Di dalam sunyi ini, kamu mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Sebuah suara, bukan dari luar, tapi dari dalam. Ia bukan pikiran yang riuh, bukan opini yang bertumpuk, melainkan bisikan yang lembut, nyaris tak terdengar tapi sangat jelas. Itulah suara jiwamu sendiri. Ia tak memaksamu kemana-mana. Ia hanya menunjukkan arah. Dan tiba-tiba, kamu menyadari bahwa selama ini, suara itu selalu ada. Hanya saja kamu terlalu sibuk untuk mendengarnya. Di dalam dimensi ini, kamu mulai mengenali bahwa keheningan bukan akhir dari suara, melainkan awal dari pendengaran yang sejati. Kamu mulai mengerti bahasa semesta yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang. Segalanya terasa lebih lambat, tapi bukan karena kamu tertinggal, justru karena kamu akhirnya selaras. Kamu tidak lagi terburu-buru mencari jawaban, karena kamu tahu, jawaban yang tergesa adalah kebohongan yang dibungkus ketakutan. Kamu belajar menunggu, bukan dalam pasrah, tapi dalam kepercayaan bahwa hidup sedang membawamu ke tempat yang tepat, pada waktu yang tidak bisa kamu kontrol, tapi bisa kamu percaya. Banyak yang akan bertanya, kenapa kamu diam saja sekarang? Atau, apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan? Tapi kamu tidak punya jawaban yang bisa dimengerti oleh logika biasa. Karena yang kamu rasakan bukan sesuatu yang bisa dirumuskan. Kamu sedang mengalami kebangkitan dalam diam, dan kebangkitan itu bukan tentang teriak atau tampil, melainkan tentang mengenali bahwa dirimu bukan lagi yang dulu. Dan ketika kamu memilih untuk tidak menjelaskan apapun, bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu sadar, mereka belum bisa menangkap frekuensi di mana kamu kini berdiri. Dan itu bukan salah mereka, itu hanya perbedaan dimensi. Semua hal kecil yang dulu kamu abaikan, kini menjadi pesan. Angin yang menyapa jendela, cahaya yang jatuh di lantai, detak jam di ruang sepi, semuanya mulai berbicara. Kamu sadar bahwa hidup tidak pernah diam. Hanya saja kamu yang dulu terlalu sibuk menuntutnya bicara dengan cara yang kamu mau. Sekarang, kamu hanya diam, dan semesta pun menjawab. Bukan dengan kalimat, tapi dengan rasa. Bukan dengan kejelasan, tapi dengan kepastian yang tak bisa dijelaskan. Dan dari situlah kamu tahu bahwa kamu tidak lagi berjalan seperti dulu. Kamu sedang mengalir. Dimensi ini mengajarkan bahwa mendengar tidak selalu butuh telinga. Terkadang, untuk benar-benar mengerti, kamu harus diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena kamu mulai menghormati ritme kehidupan. Suara hatimu tidak lagi bersaing dengan opini orang lain. Ia menjadi pusat dari seluruh perjalananmu. Dan saat kamu memilih untuk mengikuti suara itu, meski orang lain tak mendengar apa-apa, itulah momen di mana kamu benar-benar hidup. Kamu sudah terlalu jauh masuk untuk kembali. Dan pelan-pelan, kamu mulai menerima kenyataan paling lembut, namun paling dalam. Tidak semua orang bisa mendengar apa yang kamu dengar. Karena kamu sudah masuk ke dalam dimensi yang tak bisa mereka ikuti. Bab 3. Mengenal dirimu tanpa cermin. Setelah melewati lapisan keheningan, kamu mulai melihat sesuatu yang selama ini tertutupi oleh peran dan topeng yang kamu kenakan. Dirimu sendiri. Tapi kali ini, bukan melalui cermin, bukan dari bayangan, bukan dari kata-kata orang lain. Kamu mulai mengenali dirimu dari dalam, tanpa label, tanpa gelar, tanpa identitas yang kamu bangun untuk menyenangkan dunia. Dan itulah pertemuan paling sunyi, sekaligus paling menggetarkan. Sebab untuk pertama kalinya, kamu melihat dirimu bukan sebagai siapa kamu di mata orang lain, tapi sebagai siapa kamu ketika tak ada yang melihat. Di titik inilah dimensi baru mulai benar-benar memperkenalkanmu pada dirimu sendiri. Kamu akan menangis, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Kamu akan terkejut menyadari betapa selama ini kamu sibuk menjadi versi yang bisa diterima, padahal jiwamu hanya ingin diterima olehmu sendiri. Kamu akan melihat kepingan-kepingan kecil yang pernah kamu abaikan, kesenangan sederhana, kejujuran yang kamu tekan, keberanian yang kamu kubur. Semua itu muncul satu persatu, bukan untuk menyalahkan,
tetapi untuk dipeluk. Dimensi ini bukan tempat untuk menghakimi masa lalumu, tapi untuk mengerti bahwa semua luka itu pernah punya niat baik, melindungimu meski caranya keliru. Yang paling sulit dari perjalanan ini bukan menemukan dirimu, tapi berani tidak menjadi seperti yang mereka harapkan lagi. Saat kamu mulai berjalan sebagai dirimu yang sejati, beberapa orang akan menjauh. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak mengenali dirimu yang baru. Dan kamu harus belajar untuk tidak menahan mereka. Tidak semua orang dimaksudkan untuk tetap tinggal setelah kamu berubah. Karena ada cinta yang hanya tumbuh di tanah yang lama dan tidak bisa ikut saat kamu pindah tanah. Biarkan mereka tetap mencintai versimu yang lama. Itu bukan pengkhianatan. Itu hanya bukti bahwa kamu telah tumbuh ke tempat yang belum bisa mereka jangkau. Dan disinilah kamu mengerti bahwa menjadi diri sendiri bukan berarti keras kepala, bukan berarti egois, tapi berarti jujur. Jujur bahwa ada getaran dalam hatimu yang tidak bisa dijelaskan pada siapapun, tapi harus kamu ikuti, meski sendirian. Dimensi ini tidak menjanjikan kenyamanan, tapi ia memberimu sesuatu yang lebih dalam, keutuhan. Kamu tidak lagi merasa kosong di tengah keramaian. Kamu merasa penuh meski dalam sepi. Karena kamu tidak sedang diperankan, kamu sedang dijalani. Jadi, teruskan langkahmu. Meskipun jalan ini terasa asing dan tak seorang pun datang bersamamu, ketahuilah bahwa kamu sedang kembali pada sesuatu yang telah lama memanggilmu. Dirimu yang sejati tidak pernah hilang. Ia hanya tertidur, menunggu waktu untuk dibangunkan. Dan kini, kamu telah datang. Bukan sebagai tokoh dalam cerita orang lain, tapi sebagai jiwa yang memilih untuk hidup dalam cerita yang sebenarnya. Inilah dirimu, inilah awal dari keutuhan, dan inilah dimensi yang tidak bisa mereka ikuti, karena hanya kamu yang bisa membukanya dari dalam. Bab 4. Perjalanan tanpa penonton. Saat kamu mulai berjalan lebih dalam di dimensi ini, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada panggung, tidak ada sorotan, tidak ada penonton yang bersorak, tidak ada suara yang menepuk bahumu setiap kali kamu melangkah. Ini adalah perjalanan yang benar-benar hening, bukan karena tak berarti, tapi karena ia terlalu sakral untuk dipamerkan. Semua yang kamu lakukan kini bukan untuk dilihat, tapi untuk dihayati. Dan disinilah tantangannya, ketika kamu melakukan sesuatu yang benar, tapi tak seorang pun mengetahuinya. Mampukah kamu tetap melangkah ketika tak ada yang mengakuimu? Dunia telah mengajarkan kita untuk tumbuh melalui validasi. Semakin banyak yang melihat, semakin terasa berarti. Tapi di dimensi ini, kamu belajar bahwa makna sejati bukan berasal dari berapa banyak mata yang memandangmu, melainkan dari ketulusan gerak yang dilakukan, bahkan ketika kamu tahu, tak ada yang akan tahu. Disinilah kamu mengerti apa arti keikhlasan yang sejati. Saat kamu memberi, bukan agar terlihat baik, tapi karena kamu tidak bisa tidak memberi. Saat kamu mencintai, bukan untuk dibalas, tapi karena itu memang sifat jiwamu yang sebenarnya. Banyak yang tidak sanggup bertahan di sini karena sunyinya terlalu panjang. Mereka merindukan panggung, merindukan pengakuan, merindukan sorak-sorai. Tapi kamu perlahan terbiasa dengan keheningan yang tidak butuh sambutan. Kamu mulai merasa damai di tengah sepi, karena kamu tahu tidak semua pertumbuhan menghasilkan tepuk tangan. Ada perubahan yang hanya diketahui oleh pohon, oleh langit, oleh bintang-bintang yang diam menyaksikan. Dan meski mereka tidak berbicara, kamu tahu, mereka melihatmu. Mereka merayakanmu dalam bahasa yang tidak butuh suara. Di titik ini, kamu tidak lagi mengejar pencapaian agar dihargai, tapi karena kamu merasa selaras. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap keputusan menjadi doa, dan setiap detik menjadi ladang kehadiran. Kamu tidak sedang berlomba, kamu sedang hadir, dan dari kehadiran itulah muncul kekuatan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kekuatan yang membuatmu tetap teguh, bahkan ketika orang lain mulai meragukan. Karena kamu tidak lagi ditopang oleh semangat luar, tapi oleh keyakinan dalam. Jangan khawatir jika kamu tidak lagi dimengerti. Jangan goyah jika kamu mulai terlihat aneh. Sebab kebenaran yang paling murni seringkali tampak asing di mata dunia yang belum siap. Kamu tidak perlu menjelaskan jalanmu. Kamu hanya perlu berjalan.
Karena pada akhirnya, tidak semua langkah ditakdirkan untuk diikuti. Beberapa langkah memang ditakdirkan untuk membuka jalan bagi mereka yang suatu hari nanti akan menyusulmu. Dan ketika hari itu tiba, mereka akan mengerti bahwa kamu pernah berjalan sendirian demi sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Bab 5. Berdamai dengan kehilangan. Ada satu tahap dalam perjalanan ke dalam dimensi ini yang seringkali membuatmu ingin berbalik arah, yaitu ketika kamu mulai benar-benar kehilangan. Bukan hanya kehilangan barang, pekerjaan, atau tempat tinggal, tapi kehilangan hubungan, kehilangan identitas lama, bahkan kehilangan versi dirimu yang dulu begitu kamu kenal dan banggakan. Kehilangan ini tidak datang seperti badai, melainkan perlahan, seperti daun yang satu persatu gugur dari rantingnya. Awalnya kamu merasa takut, lalu sedih, lalu marah, lalu hampa. Tapi jika kamu bertahan, kamu akan menemukan sesuatu yang tak pernah kamu sangka. Kehilangan ternyata adalah bentuk tertinggi dari penyaringan ilahi. Kamu akan mulai melihat siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Siapa yang mencintaimu karena jiwamu, dan siapa yang mencintaimu hanya karena versi luar yang kamu tampilkan. Dan meski itu menyakitkan, kamu akan berterima kasih suatu hari nanti. Karena hanya di tengah kehilangan kamu bisa melihat dengan jernih. Dimensi ini tidak bisa dihuni oleh apapun yang palsu, tidak bisa dimasuki oleh cinta yang bergantung pada topeng, tidak bisa ditapaki oleh langkah yang masih ragu. Maka satu persatu, yang tidak selaras akan lepas dengan sendirinya. Bukan karena kamu mengusir, tapi karena alam tidak lagi mengizinkanmu untuk berpura-pura. Di saat inilah kamu belajar makna keutuhan yang sebenarnya. Bahwa kamu tidak butuh banyak untuk merasa cukup. Bahwa kamu bisa merasa tenang meski tanpa banyak suara, tanpa banyak pelukan, tanpa banyak penonton. Keutuhan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menyadari bahwa yang tersisa adalah yang memang ditakdirkan untuk bersamamu. Dan yang hilang adalah bagian dari doa-doa yang pernah kamu panjatkan tanpa sadar. Doa agar kamu dipertemukan dengan kebenaran, dengan makna, dengan jiwa yang merdeka. Saat kamu mulai berdamai dengan kehilangan, kamu tidak lagi menyesali apa yang pergi. Kamu mendoakannya dan membiarkannya. Karena kamu tahu, tidak semua yang datang harus tinggal. Dan tidak semua yang pergi adalah kutukan. Beberapa kehilangan adalah pintu masuk ke versi terbaik dirimu. Versi yang lebih ringan, lebih jujur, lebih lembut, lebih mendalam. Dan kamu mulai merasakan bahwa sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar kehilangan. Kamu hanya sedang dipulihkan. Dan di titik ini kamu pun berhenti mengejar. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu sudah tiba. Kamu telah mencapai tempat yang selama ini kamu cari. Bukan di luar, tapi di dalam. Sebuah ruang yang tidak bisa mereka sentuh, tidak bisa mereka nilai, tidak bisa mereka pahami. Kecuali mereka pun bersedia melepaskan seperti kamu. Ini adalah rumahmu yang baru. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena hatimu kini melihat dari ketinggian yang berbeda. Dan dari ketinggian ini, kamu tidak lagi menggenggam. Kamu hanya mencintai, lalu melepaskan, lalu mencintai lagi, dengan sunyi, dengan ikhlas. Bab 6. Sunyi yang menumbuhkan. Di dunia lama, sunyi seringkali dipandang sebagai kekurangan. Sepi dianggap kegagalan, diam dianggap kelemahan. Tapi di dimensi ini, kamu akan mulai memahami bahwa sunyi bukanlah kehampaan, melainkan ruang kesadaran yang suci. Sunyi adalah tanah subur tempat benih kebijaksanaan tumbuh tanpa gangguan. Ia bukan hutan yang mati, tapi taman jiwa yang sedang menyusun ulang dirinya dalam diam. Dan kamu, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, dibiarkan benar-benar tumbuh tanpa disuruh menjelaskan pada siapapun, tanpa harus membuktikan nilai dari setiap langkahmu, tanpa perlu meyakinkan dunia bahwa kamu baik-baik saja. Karena di sini, kebaikan tidak diukur dengan pujian, tapi dengan kedalaman. Kamu akan menemukan banyak waktu sendiri. Waktu yang dulunya kamu takutkan karena terasa kosong, kini menjadi waktu yang kamu rindukan karena terasa penuh. Penuh dengan pikiran yang jernih, perasaan yang tertata, dan intuisi yang tak lagi teredam.
Kamu mulai menulis bukan untuk dibaca, menangis bukan karena lemah, dan tersenyum bukan karena pencapaian, tapi karena kamu merasa hadir. Sunyi ini membawamu ke tempat di mana kamu mulai merasa cukup hanya dengan menjadi. Dan itu adalah kebebasan tertinggi, bebas dari ketergantungan terhadap perhatian orang lain. Namun, jangan salah sangka, sunyi ini tidak selalu manis. Terkadang ia menggali kenangan lama, membuka luka yang belum sembuh, menghadapkanmu pada bayangan-bayangan yang pernah kamu hindari. Tapi justru disitulah kekuatannya. Dimensi ini tidak melindungimu dari dirimu sendiri, melainkan membantumu berdamai dengan bagian-bagian yang selama ini kamu tolak. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan, bahwa semua yang pernah terjadi adalah bagian dari lanskap jiwamu. Dan ketika kamu belajar menatap luka itu dengan mata penuh kasih, kamu pun mulai menyadari, penyembuhan bukanlah penghapusan, tapi penerimaan. Dari kesendirian ini, kamu mulai tumbuh akar. Akar yang tidak tampak tapi kuat. Akar yang tidak dipuji tapi menopang. Orang-orang di luar mungkin melihatmu seolah tak banyak berubah. Tapi di dalam, kamu telah menjadi hutan yang rimbun. Dan suatu hari nanti, ketika mereka bertanya bagaimana kamu bisa menjadi sekuat ini, kamu akan menjawab dengan tenang, "Aku belajar dari sunyi." Ia yang mengajarkanku tentang siapa diriku saat tak ada seorang pun yang menatap. Dan kamu akan mengerti bahwa keheningan bukan hanya tempat kamu beristirahat, tapi tempat kamu kembali menjadi utuh. Dunia akan terus meminta perhatianmu, menggoda dengan distraksi, mendesakmu untuk kembali ke keramaian. Tapi kamu tahu, kamu telah mencicipi rasa dari kedalaman yang tak bisa mereka kenali. Kamu tidak membenci dunia luar, kamu hanya tidak lagi bergantung padanya. Karena kamu telah menemukan sesuatu yang lebih kuat daripada semua itu, dirimu yang bisa tumbuh dalam sunyi. Di dimensi ini, kamu tidak hanya belajar hidup, kamu belajar ada. Bab 7, Cinta Tanpa Kepengingan. Di dunia sebelumnya, cinta seringkali datang bersama syarat. Ia hadir dengan harapan, dengan imbalan, bahkan kadang dengan ketakutan akan kehilangan. Tapi di dimensi ini, cinta berubah bentuk. Ia tidak lagi sesuatu yang harus kamu genggam, tapi sesuatu yang kamu pancarkan. Cinta tidak lagi tentang memiliki, tapi tentang merawat. Tidak lagi tentang menuntut, tapi tentang menyaksikan. Dan anehnya, ketika kamu tidak lagi menggenggam cinta, justru saat itulah ia menjadi paling murni, paling jujur, dan paling menenangkan. Kamu mulai mencintai tanpa perlu dimengerti, tanpa perlu diakui, tanpa perlu dibalas. Kamu mencintai karena itu bagian dari jiwamu, bukan karena mereka layak, tapi karena kamu siap. Di dimensi ini, cinta tidak datang dengan drama. Ia tidak menciptakan luka karena tidak menyimpan ekspektasi. Ia tidak membentuk ketergantungan karena tidak lahir dari kekosongan. Justru karena kamu sudah utuh, kamu bisa mencintai tanpa merampas. Kamu tidak lagi mengatakan, "Kamu milikku," tapi cukup berkata, "Terima kasih telah hadir." Dan jika mereka pergi, kamu tidak menyimpan dendam. Kamu melepas dengan doa. Karena kamu tahu, yang datang bukan untuk memiliki. Mereka datang untuk mengajarkan, untuk menggugah, untuk membentuk lekuk-lekuk lembut dalam hatimu. Cinta di dunia ini tidak membuatmu lemah, justru ia menjadi kekuatan. Bukan karena kamu dilindungi oleh cinta orang lain, tapi karena kamu berdiri di atas fondasi cinta yang tak bersyarat kepada hidup, kepada dirimu, kepada seluruh proses yang kadang tak kamu pahami. Cinta ini tidak butuh pengakuan karena ia bukan transaksi. Ia adalah kondisi alami dari jiwa yang sadar. Dan ketika kamu mencintai dari tempat ini, kamu menjadi rumah bagi siapapun yang datang. Bahkan jika mereka hanya singgah sebentar. Kamu juga akan mulai memahami bahwa tidak semua hubungan harus dilanjutkan untuk membuktikan kesetiaan. Ada cinta yang cukup sampai di titik sadar. Ada cinta yang hanya dimaksudkan untuk memperkenalkanmu pada versi yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Dan jika cinta itu selesai, bukan berarti ia gagal. Ia telah menunaikan tugasnya. Kamu tidak menyesal, kamu tidak marah, kamu hanya menunduk, tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. Karena di dimensi ini, kamu tidak lagi mengejar kisah cinta yang besar, kamu mengejar cinta yang benar.
Dan itulah mengapa tidak semua orang bisa masuk ke dalam dimensi ini bersamamu. Karena mereka masih mencintai dengan takut, mencintai dengan ingin, mencintai dengan genggaman. Tapi kamu telah belajar cara mencintai dari ruang sunyi, dari akar keutuhan, dari kekuatan tanpa suara. Di dimensi ini, kamu tidak menunggu cinta, kamu menjadi cinta itu sendiri. Dan ketika kamu sudah menjadi cinta, kamu tidak butuh apapun, karena segalanya sudah hadir di dalam dirimu. Bab 8. Waktu yang tidak lagi berlari. Ketika kamu masuk lebih dalam ke dalam dimensi ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat mendasar. Waktu terasa berbeda, ia tidak lagi seperti tali yang menjerat, tidak lagi seperti ombak yang terus-menerus memukul pantai harapanmu. Waktu di sini tidak mengejarmu, ia duduk bersamamu, sabar, lembut, dan penuh pengertian. Kamu tidak lagi dikejar oleh to-do list, tidak lagi dihantui oleh seharusnya, tidak lagi memaksakan diri untuk tiba di manapun. Karena kamu menyadari, tidak ada yang tertinggal. Ketika kamu hadir sepenuhnya di tempatmu berdiri, kamu mulai mengerti bahwa hidup tidak sedang berlomba. Tidak ada garis akhir yang menunggumu dengan tepuk tangan. Semua yang kamu kejar sebelumnya, gelar, status, validasi, mulai tampak seperti permainan yang didesain untuk membuatmu sibuk, tapi kosong. Di dimensi ini, kamu tidak malas tapi tenang. Kamu tidak lambat tapi sadar. Dan itulah bedanya. Aktivitasmu bukan karena ketakutan akan ketinggalan, tapi karena kesadaran bahwa setiap tindakan bisa menjadi persembahan bila dilakukan dengan utuh. Di saat orang-orang berkata, kamu harus cepat, kamu harus segera sampai, kamu mulai bertanya dalam hati, sampai kemana? Karena kamu sadar, terburu-buru seringkali hanya ilusi dari ketidaksabaran jiwa yang belum berdamai. Kamu tak ingin hidupmu menjadi daftar pencapaian yang tak pernah selesai. Kamu ingin hidupmu menjadi kehadiran yang utuh. Bahkan dalam hal paling sederhana, menyeduh teh, merapikan tempat tidur, menatap langit sore. Di dimensi ini, waktu tidak dilihat dalam angka, tapi dalam kedalaman. Kamu bisa menjalani satu hari dengan begitu tenang, tapi jiwamu terasa lebih hidup daripada 1000 hari yang lalu. Dan dari ketenangan ini, muncullah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, kebijaksanaan. Kamu mulai membuat keputusan bukan karena cepat, tapi karena tepat. Kamu tidak bereaksi tapi merespons. Kamu tidak terburu-buru memberi jawaban, karena kamu tahu bahwa tidak semua pertanyaan butuh solusi sekarang juga. Kadang yang dibutuhkan hanyalah ruang. Ruang untuk meresapi, meredam, memahami. Dan waktu dalam dimensi ini menjadi sahabatmu, bukan musuhmu. Ia membimbingmu, bukan mendesakmu. Kini kamu tahu bahwa tergesa bukan tanda kesuksesan dan diam bukan tanda kemunduran. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena istirahat. Bab 9. Kekuatan yang tidak berbunyi. Kita tumbuh dengan bayangan bahwa keberanian itu keras, bahwa kekuatan itu harus terlihat, bahwa pemenang adalah mereka yang berdiri paling tinggi dan terdengar paling lantang. Tapi saat kamu masuk lebih dalam ke dimensi ini, semua definisi itu mulai retak. Kamu mulai melihat bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dengan dentuman. Kadang ia hadir dalam bentuk paling sederhana, memilih diam ketika kamu bisa marah, tersenyum meski hatimu remuk, melepaskan meski kamu ingin menggenggam, dan yang paling dalam, melangkah meski kamu tidak tahu kemana, hanya karena kamu percaya bahwa ada tangan yang tak terlihat menuntunmu. Kekuatan itu bukan tentang menang berdebat, tapi menang melawan egomu sendiri. Ia bukan tentang membuktikan siapa kamu kepada dunia, tapi tentang menerima siapa kamu tanpa lagi memerlukan pembuktian. Kamu akan bertemu hari-hari di mana seluruh tubuhmu ingin menyerah, dan satu-satunya yang membuatmu tetap berdiri hanyalah kesadaran bahwa perjalanan ini bukan tentang hari ini saja, tapi tentang jiwa yang kamu bawa ke titik yang lebih tinggi. Kekuatan di dimensi ini sunyi, ia tidak mencolok, tapi ia nyata dan mendalam. Ketika orang lain masih sibuk menunjukkan pencapaian, kamu sibuk menjaga keseimbangan batinmu. Ketika dunia saling seruduk untuk validasi, kamu belajar berdiri tenang di tengah badai. Tidak karena kamu tidak merasa,
tapi karena kamu sudah mengenal rasa itu begitu dalam, hingga kamu tidak lagi takut padanya. Disinilah kamu menemukan keberanian yang murni. Bukan keberanian untuk menantang dunia, tapi keberanian untuk tidak mengikutinya. Dan itu seringkali jauh lebih sulit. Akan tiba hari di mana kamu tidak mendapat dukungan, tidak mendapat penjelasan, tidak mendapat kepastian, tapi kamu tetap berjalan karena kamu tidak menunggu semuanya sempurna untuk melangkah. Kamu tahu kepastian bukan syarat untuk bergerak, tapi buah dari keberanian yang terus berjalan meski dalam gelap. Dan satu demi satu, langkah kecil itu membentuk sesuatu yang lebih kuat dari semua pengakuan. Keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dan di titik inilah kamu sadar bahwa kamu telah berubah. Kamu bukan lagi seseorang yang mudah goyah karena penolakan atau terlalu terbang karena pujian. Kamu kini berdiri dengan akar yang tertanam di tanah kesadaran dan hati yang terbuka pada langit kebeningan. Tidak semua orang akan memahami perjalananmu dan kamu tidak perlu menjelaskannya. Karena kekuatan yang kamu bawa kini tidak berbunyi, tapi ia ada. Dan ia cukup, karena kamu sudah berada di tempat yang tidak semua orang mampu menginjakkan kaki. Di dimensi yang tak lagi bergantung pada dunia luar. Di dimensi yang tak bisa mereka ikuti. Bab 10. Kebenaran yang menunggu dalam dirimu. Sekarang kamu berdiri di sebuah tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa biasa. Bukan karena kamu telah sampai, tetapi karena kamu telah menyadari bahwa perjalanan ini tidak memiliki akhir. Dimensi ini bukan tujuan. Ia adalah cara hidup. Ia adalah cara hadir. Ia adalah ruang di mana kamu tidak lagi mencari makna di luar sana, tetapi menyadari bahwa segala makna yang kamu cari selama ini telah lama menunggumu di dalam dirimu sendiri. Kamu berhenti mengejar, bukan karena putus asa, tapi karena kamu sadar bahwa kamu sudah tiba di tempat di mana jiwamu tidak lagi terpecah antara ingin dan takut. Tidak ada yang perlu kamu pertahankan lagi. Tidak ada yang perlu kamu lawan. Bahkan tidak ada yang perlu kamu menangkan. Kamu hanya perlu menjaga satu hal, keheningan di dalam dirimu yang kini menjadi pusat kekuatanmu. Dunia akan tetap bising, tetap ramai, tetap sibuk memberi label pada apa yang tak mereka pahami. Tapi kamu tidak harus menjawab semua itu, karena kamu telah memilih untuk hidup dari kedalaman, bukan dari permukaan. Dan hidup dari kedalaman berarti kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan. Kamu hidup untuk menyatu. Kamu akan melihat dunia yang sama, tapi dari mata yang berbeda. Kamu tidak akan lagi memandang seseorang berdasarkan cerita mereka di luar, tapi pada energi yang mereka pancarkan dari dalam. Kamu tidak akan lagi tertarik pada sorot gemerlap, tapi pada jiwa-jiwa yang tenang dan jujur. Karena kamu tahu, yang sejati tidak pernah gaduh. Dan kamu kini berjalan bukan untuk ditemukan, tapi untuk menemukan. Bukan tempat baru, tapi dirimu yang paling dalam. Yang selama ini menunggu untuk dipeluk, bukan dipoles. Mungkin kamu tidak bisa membagikan perjalanan ini kepada siapapun, karena sebagian besar perjalanan ini terlalu sunyi untuk diceritakan. Tapi itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu tidak lagi meninggalkan dirimu sendiri. Kamu telah memilih untuk kembali, dan mungkin itu adalah keberanian paling besar dari semuanya. Memilih untuk menjadi dirimu di dunia yang terus memintamu menjadi orang lain. Tidak semua akan memahaminya, tidak semua bisa mengikutimu ke sini, tapi mereka tidak perlu, karena perjalanan ini hanya untukmu. Dan kini kamu tidak lagi bertanya, kapan aku sampai? Tapi kamu berbisik dengan penuh penerimaan, aku sudah di sini. Di tempat yang tidak lagi menuntutmu berubah agar diterima, tidak lagi meminta topeng agar dicintai, tidak lagi membuatmu merasa kecil agar bisa diterima. Kamu telah tiba di dalam dirimu sendiri. Dan di tempat inilah kamu akan menemukan bahwa kehidupan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggumu sampai cukup hening untuk kembali mendengarnya. Karena kamu baru saja masuk ke dalam dimensi yang tidak bisa mereka ikuti. Tapi kamu tidak lagi butuh mereka untuk mengerti, karena kamu sudah mengerti. Kini kamu telah melihat bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi luar biasa di mata dunia, tapi menjadi utuh di dalam dirimu sendiri. Kamu telah belajar diam,
saat dunia memintamu berbicara. Kamu telah belajar melepaskan saat semua ingin menggenggam. Kamu telah berjalan sendirian, bukan karena tak ada yang peduli, tapi karena jiwamu tahu ini bukan jalan yang bisa mereka tempuh untukmu. Dan sekarang kamu tidak lagi menunggu untuk dimengerti. Kamu hanya hadir, tenang, dalam, penuh. Karena kamu telah menemukan rumah yang selama ini tersembunyi di balik segala pencarian dirimu sendiri. Ingatlah, kebenaran yang paling murni seringkali hanya bisa dibawa dalam sunyi. Dan jika perjalanan ini membuatmu kehilangan banyak hal, maka itu karena kamu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi, kesadaran, kedewasaan, kebebasan. Tidak semua akan mengikutimu ke sini, tapi itu bukan kesedihan. Itu adalah tanda bahwa kamu telah masuk ke dalam dimensi yang tidak semua orang siap untuk mengerti. Dan sekarang, kamu tidak harus kembali. Kamu hanya harus berjalan sebagai cahaya kecil di dunia yang sedang belajar untuk melihat lagi. Teruskan langkahmu. Sunyi ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang sebenarnya.